Pernah nggak sih kamu bingung pas lagi di toko bangunan ngeliatin semua pilihan lantai terus mikir, duh harus mulai dari mana ya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Memilih lantai yang pas itu penting banget dan di sini kita bakal kupas tuntas semua opsinya supaya kamu bisa ambil keputusan yang paling tepat buat rumah idamanmu. Nah, ini dia nih pertanyaan klasiknya ya kan? Mau pilih yang harganya miring sekarang tapi mungkin nanti ada aja masalahnya, atau rela keluarin budget lebih buat sesuatu yang bisa awet bertahun-tahun? Ini tuh pertarungan antara biaya di awal sama nilai jangka panjang. Yuk kita cari tahu siapa pemenangnya. Oke, kita hadapi bareng-bareng ya dilema besar yang satu ini. Sekarang, waktunya kita kenalan sama material-material lantai yang paling sering jadi pilihan. Ini dia nih para kontestan kita. Ada keramik yang serbaguna, granit yang kelihatan mewah, vinil yang nyaman, teraso yang artistik banget, HT si paling kuat, SPC yang tahan banting, dan epoksi yang gayanya industrial. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Oke, saatnya kita adu langsung satu persatu. Pertama, keramik. Ini sih juaranya di banyak rumah. Praktis banget karena tahan air dan noda, jadi pas banget buat area basah kayak dapur atau kamar mandi. Tapi ada minusnya juga. Rasanya tuh keras dan dingin di kaki. Terus nut atau sambungannya itu loh, bisa jadi tempat kotoran ngumpul. Sedikit tips nih, pilih nut yang warnanya agak gelap biar noda nggak terlalu kelihatan. Lanjut, kita punya granit, si pilihan premium. Ini bisa dibilang investasi buat tampilan yang mewah. Susah banget kegores dan bisa langsung bikin ruangan kelihatan naik kelas. Tapi tentu aja, kemewahan ini ada harganya. Udah materialnya mahal, bobotnya juga berat, jadi butuh tukang profesional buat masangnya. Sekarang, buat yang cari kenyamanan, ini dia jawabannya. Vinil atau LVT. Material ini rasanya lebih hangat dan empuk di kaki. Dan motif kayunya itu, wah, bisa kelihatan asli banget. Kuncinya apa? Coba deh perhatiin ketebalan wear layer-nya. Itu lapisan transparan paling atas yang jadi pelindungnya. Makin tebal, ya makin awet lantainya. Kenalin nih, SPC, jagoan modern di dunia perlantaian. Keunggulan utamanya, 100% tahan air. Nggak cuma itu, material ini juga stabil banget, jadi nggak gampang memuai atau menyusut karena cuaca lembab. Pas banget buat iklim di Indonesia. Masangnya juga cepet banget karena pakai sistem klik, walaupun ya rasanya sedikit lebih keras dibanding vinyl. Mau lantai yang bisa jadi pusat perhatian di rumah? Coba lirik terrazzo. Ini bukan cuma lantai biasa, tapi udah kayak karya seni. Kamu bisa pilih sendiri campuran serpihan marmer, kaca, atau material lainnya. Jadi polanya bisa unik dan personal banget. Tahan lamanya juga luar biasa, tapi ya itu, proses pembuatannya yang rumit bikin harganya jadi salah satu yang paling mahal. Berikutnya, homogeneous style atau biasa disingkat HT. Gampangnya gini, anggap aja HT ini kayak wortel, bukan lobak. Warnanya itu sama dari permukaan sampai ke dalam-dalamnya. Jadi kalaupun nanti kegores atau ada yang cuil sedikit, warnanya tetap sama, nggak belang. Inilah yang bikin HT jadi pilihan super tangguh buat area yang sering dilewatin, misalnya garasi. Dan yang terakhir, epoksi. Ini pilihan buat yang suka tampilan industrial yang mulus tanpa sambungan sama sekali. Karena tahan banget sama tumpahan oli atau bahan kimia, epoksi ini rajanya di garasi dan bengkel. Tapi hati-hati ya, proses aplikasinya itu butuh ketelitian tinggi dan persiapan lantai dasarnya harus benar-benar sempurna. Hehehe, tunggu dulu. Soal epoksi, ada satu mitos yang sering banget kita dengar. Katanya sih, lantai ini anti retak. Tapi, beneran begitu nggak ya? Jawabannya, ternyata nggak juga. Faktanya, kekuatan lantai epoksi itu sangat bergantung sama pondasinya. Kalau beton di bawahnya gerak atau nggak disiapin dengan benar, ya epoksinya bakal ikutan retak juga. Jadi kuncinya ada di persiapan dasarnya. Oke, kita udah bahas materinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, soal biaya, dari pemasangan sampai perbaikan. Coba deh, lihat grafik ini. Ini gambaran total biaya, udah termasuk material sama ongkos tukang, buat ruangan ukuran 10 meter persegi. Kelihatan jelas ya, keramik itu yang paling ramah di kantong. SPC ada di tengah-tengah. Nah, kalau granit, karena materialnya alam, berat, dan butuh pemasangan khusus, biayanya bisa lebih dari 2 kali lipat SPC. Beda banget kan? Biaya awal itu baru setengah cerita loh. Kita juga harus mikirin biaya kaget di masa depan. Kalau pakai lantai modular kayak keramik atau SPC, seandainya ada satu keping yang rusak, ya tinggal ganti aja satu keping itu. Gampang dan murah. Nah, beda cerita kalau granit atau terrazzo. Kalau retak, perbaikannya bisa jadi proyek besar yang mahal dan rumit. Oke, setelah tahu semua informasinya, sekarang gimana cara nentuin pilihan yang pas? Tenang, saya punya rumus sederhananya.
Formulanya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, tanya ke diri sendiri, ruangan ini mau dipakai buat apa? Kedua, jujur sama budget kamu, dan jangan lupa masukin biaya tukangnya juga. Dan yang terakhir, tentuin apa sih yang paling penting buat kamu di ruangan itu. Mau yang kuat banget, yang gayanya keren, atau yang super nyaman. Yuk kita coba pakai rumusnya. Misalnya, kalau prioritas kamu adalah tahan air untuk kamar mandi, pilihannya ya antara keramik atau SPC. Kalau prioritasnya kenyamanan buat di kamar tidur, wah, vinil LVT juaranya. Atau kalau kamu butuh daya tahan super untuk garasi, coba deh pertimbangan XT atau epoxy. Tuh kan, rumusnya berhasil. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan semua info ini, coba deh pikirin ruangan mana di rumah yang paling butuh sentuhan baru. Kamu bisa mulai merencanakan dari sana.